Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel Java Gaming. Ya, untuk video kali ini kita bakalan unboxing ya sebuah HP gaming ini produk lokal ya. Dan kabarnya chipset yang digunakan itu chipset yang anti mainstream yang enggak semua HP pasaran sekarang itu make gitu. Jadi chipset ini keluaran tahun sekitar 2019. Tapi untuk kinerjanya katanya untuk chipset yang satu ini dia dioptimalkan untuk bermain game mobile gitu. Jadi bagi kalian yang hobi main game mobile pakai chipset ini tuh ya untuk kinerjanya nggak kalah dengan chipset-chipset terbaru zaman now lah ya. Dan dia menggunakan chipset yang bernama dari merek Unisoc kalau nggak salah. Iya, Unisoc. Unisoc. Iya, Unisoc kalau nggak salah. Nah, apakah HP-nya? Nah, langsung kita unboxing aja ya, guys ya. Langsung aja. Apakah HP-nya, guys? Langsung kita unboxing bagi yang penasaran. Ya, harganya sekitar 1.700.000-an ya, 1,7 jutaan. Ya sama ongkos kirim kemarin ya sekitar 1,8 lebih dikit lah. Itu sama ongkos kirim ya. Nah, kita buka langsung kita gas. Nggak sabar unboxing nggak usah lama-lama ya, guys. Langsung kita gaskan gitu loh. Nah, dan apa HP-nya, guys? Langsung aja kita buka. Ya. Nah, ini dia, guys. Advan GX ya. Ini adalah produk lokal ya yang sekarang lagi hype banget. Hype itu masih lagi rame diperbincangkan gitu loh ya. Tapi lokal dengan kualitas yang nggak kalah dengan produk luar dari segi kinerja ya. Gue bilang dari segi kinerja. Karena banyak review di YouTube yang gue lihat kayaknya emang kinerja dari HP ini cukup oke untuk gaming, guys. Dengan harga sekitar 1,7 jutaan, chipset walaupun nggak seterkenal yang dipakai kayak merek Xiaomi atau yang sekarang lagi apa itu terkenal juga Infinix ya yang pakai chipset MediaTek Helio G85, G95 kayak gitu kan. Atau ya paling enggak chipset-chipset kayak Snapdragon kayak gitu kan. Ya, ini chipsetnya rada beda dia menggunakan chipset besutan Unisoc atau apa gitu loh intinya namanya chipset. Unisoc Tiger T816 yang berapa gitu lupa gue. Nanti kita cek aja ya. Nah, kita unboxing dulu lah ya. Ini ribet amat. Nah, inilah Advan GX ya. Keren kan? Ini 25 MP selfie kamera. Jadi kamera depannya itu di sini ada 25 megapiksel ya dengan kamera utama 48 megapiksel dan di sini kita dapat gratis kartu perjalanan smartphone, guys. Oke, siap ya. Tapi untuk kartunya kayaknya kemarin sudah. Iya. Dan ini adalah HP-nya. Kita dapat yang warna apa nggak tahu. Ini ada anunya keterangannya. Layarnya HD Plus 682 inch ya, RAM-nya 6 GB dengan kapasitas penyimpanan 64 GB dan kapasitas baterai 5200 mAh. Ya cukup gede lah. Udah cukup oke ya buat game. Nah, ini yang kita dapat. Dan setelah ada ini kita dapat warna. Ini warna apa namanya? Namanya di sini berarti ada Dream White ya. Dream White ini kita dapat warna Dream White ya Dream White ini kita anu dulu. So, kita sini ada dapat apa ya? Biasa kitab-kitab ya. Nomor versi, alamat servis, kartu garansi sih ini kayaknya. So kita dapat ini SIM injektornya ya. Ini SIM injektor, langsung dapat apa lagi? Ini hardcase ya, hardcase nanti buat anu itu. Ini hardcase-nya, kita dapat hardcase juga. Langsung kita pakai nanti ya. Langsung kita dapat, nah ini bonus kartunya smartphone ini guys ya. Dapat bonus kartu kayak gini. Gratis ke semua smartphone. Kalau nggak salah kita dapat kayak bonus kuota gitu selama kurang lebih 12 bulan apa 24 bulan gitu loh. Nah ini gratisnya ya. Langsung ini kabel chargernya ya. Dan seperti biasa tanpa ada handset ya, nggak penting.
Nah, ini kepala charger. Inputnya 100 sampai 240 volt. Output 5.0 sampai 2. Oke lah. Nggak terlalu paham sih aku. Ini 10 volt ya kira-kira. Oke lah. Kita anu dulu. Nah, dah. Nah, itulah ya paket yang kita dapat. Jadi ada kabel chargernya kita dapat. Ini udah USB tipe C belum? Harusnya udah ya. Biar jelas aja. Ya, udah USB tipe C ya. Langsung kita masukkan. Kita masukkan semua dulu lah ya. Biar nggak ribet. Jadi kamu dapat bonus kartu ini plus ada kuotanya ini udah ya. Buat bonus kartu plus kuota. Ini hard case-nya nanti bisa dipasang ya. Ya, udah ini dulu. Dan kita review dulu HP-nya kayak gimana bentuknya. Mantep sih, keren sih. Langsung jatuh hati coy. Ini layarnya FHD ya. Sini ada 3 kamera di sini 48 megapiksel ya kameranya. Apakah ada keterangan lagi di sini tentang kameranya? Ya, display Android menggunakan Android 11 stok. ROM-nya itu stok Android ya. Jadi dia nggak pakai custom ROM. Jadi lebih ringan gitu di HP-nya tuh lebih ringan buat dijalankan gitu. Jadi nggak terlalu makan RAM banyak. Menggunakan Android 11 stok ROM ya, octa-core 2 GHz, memori 6 64 GB ya kan, real kamera 48 megapiksel, ini kamera utamanya 8 megapiksel plus 2 megapiksel plus 0,3 megapiksel. Jadi ada 4 kamera di sini ya. 48 8 2 sama 0,3 megapiksel. Ya mungkin kamera tambahan itulah ya. Langsung untuk kamera utamanya 25 megapiksel untuk kamera depan ini maksudnya. Kamera depan 25 megapiksel, baterai 5200 mAh. Oke lah, dan untuk sensornya cukup lengkap, ada GPS, P sensor, L sensor, E sensor, G sensor, fingerprint sensor, gyroscope sensor, OTG. Oke, asik. Yap. Kita langsung kita nyalakan. Ini tak nyalain dulu ya guys ya, nanti kan bisa kita langsung cek. Oke, kita cek. Kita nyalakan dulu, bakal kita masukin kartunya dulu, oke lah ya. Ya, sekarang ini udah tak setting ya. Udah coba install beberapa aplikasi seperti Antutu ya, Geekback dan yang lain ya, dan ada beberapa game nanti buat ngetes ya. Ini sebagaimana yang kita tahu tadi yang sudah gua bilang ya, dia menggunakan Android 11 stock ROM ya. Nah, Android 11 dia masih menggunakan Android 11 stock ROM. Nah, Advanced GX. Mana ini? Versi Androidnya mana? Versi Android 11 ya. Belum ada update pastilah ya. Android 11. Coba kita cek. Aduh, kok malah ini? Mana tadi? Periksa update. Coba kita periksa update ya. Coba tuh ada updatean. Kayaknya belum ada updatean ya. Namanya juga masih baru. Oke. Aduh. Malah share Pak. Intinya dia pakai Android 11 stock ROM sehingga lebih ringan ya, untuk sistem itu lebih enak dan lebih irit RAM gitu ya. Dan kita coba lihat AIDA-nya ya, AIDA untuk spesifikasinya. Kita lihat sistemnya ya, model Advan 6801 ya, merek Advan GX ya, kayak gini. RAM-nya 6 GB, RAM total 5697, walaupun dia menggunakan RAM 6 GB tapi kebacanya cuma 5697 ya. RAM yang tersisa adalah 3,8 GB. Total ukuran ini penyimpanannya ya, yang masih tersisa setelah kepotong sistem adalah 53 GB. Penyimpanan internet 21 ya, udah gue buat download dan install banyak aplikasi sih ya. Nah, ini adalah chipset yang gue bilang, dia menggunakan chipset anti mainstream ya, yaitu menggunakan chipset merek
Unisoc ya. Biasanya kamu yang lebih familiar kan kayak Snapdragon ya kan, MediaTek kayak gitu kan. Nah, ini dia menggunakan chipset Unisoc Tiger T618 ya. 6 kali ARM octa-core ya, 2 kali ARM. Nah, intinya 8 inti lah ya. Yang 6 intinya itu menggunakan Cortex A55 2000 MHz, sedangkan yang 2 core-nya lagi itu menggunakan ARM Cortex A75 2000 MHz juga. Litografi 12 nanometer ya, 64 bit ARM versi 8 apa ini nggak tahu gue, intinya kayak gitulah ya. Kecepatan CPU 614 sampai 2000 MHz ya. Ini udah. Nah, sedangkan chipset Unisoc T618 ini kalau nggak salah diluncurkan oleh pihak Unisoc itu tahun 2019 silam. Jadi meskipun dia chipset keluaran tahun 2019, tapi jangan salah untuk kinerjanya mereka sendiri berani menjamin ya bahwa kinerjanya itu bisa lebih optimal jika untuk memainkan game-game jenis game mobile ya, termasuk di Android. Nah, nanti kita akan coba apakah benar demikian. Dan kabarnya ini nggak kalah dengan chipset-chipset zaman now untuk memainkan beberapa game, terutama game-game masa kini itu kuat banget loh ya. Bahkan yang memiliki MediaTek itu chipset yang G35 ya bisa dibilang bisa dilibas lah sama chipset ini. Bisa di bawahnya chipset inilah ya. Yang punyanya Infinix Hot 10 Play kemarin ya, yang G35 itu. Ini lebih keren lagi. Ya, untuk ukuran layarnya resolusinya 720 kali 1640 ya kan. 6,81 inch, kepadatan pixel 26,3 dpi ya, kepadatan pixelnya masih cukup ya menengah lah ya, menengah. Biasanya kalau HP-HP harga 3 jutaan ke bawah mungkin bisa di atas 400 ya. 400 dpi, tapi ya untuk harga 1,7 jutaan 2,63 dpi 263 dpi udah cukup bagus lah. Lagian gambarnya sudah udah cukup oke kok menurut gua. Vendor GPU-nya ARM Mali G52 ya, GPU render. Jadi menggunakan Mali G52 untuk render. Refresh rate dia masih 60 Hz. Jadi refresh rate untuk layarnya ini masih 60 Hz ya, belum bisa 90 atau 120 Hz ya, kayak uh, apa HP-HP gaming lah. Intinya ini HP ini walaupun bukan HP gaming tapi cukup kuat buat gaming, karena itu yang diandalkan dari HP ini gitu lah. Dengan harga yang terjangkau dia cukup oke buat gaming klub lah, intinya kayak gitu ya. Ini untuk layarnya, jaringannya dia udah GSM, dia akan dibundle ya satu paket. Nanti kamu kalau beli HP ini akan dikasih kayak kartu smart friend gitu, dan itu ada bonus. Tadi udah gue lihat ternyata bonus kuota 2 tahun itu total bonusnya kalau nggak salah itu 360 giga ya. Itu bisa kamu pakai selama 2 tahun dengan syarat tiap bulannya itu kamu ngisi pulsa sebesar 20.000 ya. Ngisi pulsa smartphone 20.000 ya. Dan kamu akan mendapat bonus kuota kalau di total selama 2 tahun itu 360 giga. Wah, keren toh ya. Ya, yang pasti udah 4G lah ya. WiFi, SD ini kayak gitu. Oke, untuk baterainya 5200 mAh ya. Udah aku bilang. Untuk versi Androidnya Android 11 Red Velvet Cake, apa itu nggak tahu sih. Itu mungkin nama versi Androidnya ya. Red Velvet Cake. Kan ada nougat, donat kayak gitulah ya mungkin. Mungkin. Ya kira doang ya. Kode name rel ya. Fingerprint Advanced GX ya. Oke. Android runtime ya. Oke ya. Oke, kita izinkan. Kamera belakang itu 12 megapiksel ya. Resolusi video yang bisa diambil 2,1 megapiksel. HD lah udah ya. Dengan resolusi 1080p ya HD. Focal length, mode fokus, oke. Kamera depannya 6,2 megapiksel, resolusi video 2,1 megapiksel ya. Sama 1080p, mungkin ya 30 fps ya. Mendukung Vulkan ya. Jadi kalau kamu hobi main emulator kayak PPSPP dan jenisnya itu, Vulkan itu akan sangat berguna sekali, katanya lebih melancarkan untuk game-game jenis kayak emulator kayak gitu. Terutama untuk PPSPP ya. Tuh enak banget kalau pakai Vulkan. Lebih ringan gitu daripada menggunakan OpenGL gitu ya.
Oke, ini nggak tahu lah, intinya kayak gini banyak. Saya terus storage dan yang lain lah, intinya kayak gitu. Nah, untuk sensornya ada accelerometer sensor, magnetic field sensor, orientation sensor, gyroscope sensor. Dan untuk gyroscope sensornya ini, setahu gue dia berupa hardware ya. Jadi kan ada beberapa HP yang sensornya itu cuma berupa software. Jadi kalau kita gunakan sensornya kayak kemarin di Infinix Hot 10 Play itu kayak delay gitu kan. Sedangkan kalau gyroscope di sini dia udah menggunakan hardware sehingga dia nggak ada delay gitu. Enak banget buat game, terutama kamu player PUBG ya yang suka menggunakan gyroscope kalau main PUBG. Ya, ada leak sensor, rasukan gravity, linear acceleration, rotation vector, magnetic uncalibrate ya, game rotation vector, gyroscope uncalibrate ya, dan intinya banyak lah. Sensornya ini udah lumayan cukup lengkap. Dan kalau kamu tanya apakah sudah support NFC, waktu itu aja belum ya. Lebih murah minta NFC pakai lengkap. Mikir lah Pak. Nah itulah intinya ya. Nah, setelah kita tes Antutu kemarin, seberapa kira-kira skor Antutu yang dimiliki, setelah gua cek ya menggunakan Antutu, skornya cukup memuaskan sekali dan cukup mencengangkan. HP dengan harga 1,7 jutaan mampu mendapatkan skor sekitar 226.783 ya. Keren loh ini buat main. Oh, sudah mantep banget pokoknya. Peringkat adakah rankingnya? Ini nggak ada sih ya. Lama amat. Ranking berapa ini? Lama, muter-muter doang. Ah, lamaan cuy. Oke. Nah, kayak gitu ya. Nah, intinya skornya udah cukup lumayan. Dan lagi untuk kemampuan gaming ya udah gue coba juga, udah gue tes dan cukup oke banget lah, recommended buat kalian. Cuma sorry banget di sini menurut gue ya agak cacat banget, terutama dalam bonus penjualannya, yaitu kita dikasih kayak softcase kayak gini kan. Ini udah dipasang softcase-nya, tapi ternyata bahan yang digunakan untuk softcase ini kayaknya dia jenis plastik keras gitu. Nah, jadi ini dia retak gitu. Waktu dipasang ceklek gitu kan, pertama-tama retak kayak gini dikit doang kayak gini. Nah, nanti lama-kelamaan dia akan jadi kayak gini doang. Ini cuma ceklek gini doang langsung dia retak. Ini kemarin juga kayak gitu, nyeklek doang retak ya, waktu track itu retak dikit langsung melebar gitu tiba-tiba waktu dipakai. Nah itu doang sih softcase-nya ini doang yang kayaknya nggak bakalan awet kalau kamu pakai ini aja, baru dipasang udah kayak gini. Ini cuma gara-gara anu doang, pemasangan doang ini aja udah ya. Nah retak kayak gini nih, langsung dia kayak gampang pecah gitu loh softcase-nya, jadi nggak bakalan awet. Jadi kalau kamu beli HP ini lebih baik ganti softcase lagi ya, jangan menggunakan softcase bawaan, intinya kayak gitu. Nah ini untuk kameranya 48 megapiksel, ini nggak tahu ini ya AI buat kamera, mungkin 48 megapiksel itu gabungan dari semua kameranya ya, jadi kameranya itu nggak 48 piksel asli, mungkin kayak Redmi Note 7 gua itu dia bilangnya juga 48 megapiksel, tapi ternyata juga dengan bantuan software ya, jadi bukan kamera aslinya yang 48 megapiksel. Oke, sekarang untuk tes kameranya, aslinya untuk HP ini dibilang dari segi kamera jujur aja nggak bisa dibilang bagus-bagus banget ya, sangat standar banget untuk fitur dan lain, dia menurut gue sangat standar pakai banget ya. Kalau cuma sekedar untuk record merekam ya udah cukup oke lah, tapi bagi kamu yang suka misal pengen foto bagus, video bagus banget gitu kan, yang mementingkan ibaratnya kualitas banget ya, sehingga membutuhkan ya jangan terlalu, ekspektasinya jangan terlalu tinggi lah. Tapi kalau cuma sekedar untuk sharing-sharing di media sosial, mengabadikan beberapa momen, ya kameranya udah cukup oke menurut gua. Karena ya lagi-lagi kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan kan. Sedangkan untuk chipset Unisoc ya T618 tadi ya kalau nggak salah ya. Ini dia lebih fokus ke kemampuan gamingnya bukan kameranya ya untuk Advan GX ini. Dan untuk sekedar ya bermain TikTok, Facebook, Instagram, kameranya udah cukup oke menurut gua. Dan untuk rekod-rekod mungkin konten ya, sekedar konten aja sih ya udah cukup mumpuni lah, udah cukup mumpuni banget. Asal jangan terlalu, ekspektasinya jangan terlalu tinggi. Itu menurut gue kalau dari segi kamera ya. Kalau bagi kalian yang mementingkan kamera banget, mungkin HP ini belum recommended banget sih menurut gue. Tapi kalau cuma sekedar ya
kameranya udah bagus, yang penting bisa buat ngerekam lumayan bagus, ini udah cukup oke ya. Apalagi dengan harga murah, pengen bisa buat gaming dan multimedia dan yang lain, ini udah cukup oke. Oke, sekarang kita akan tes dari kemampuan gamingnya. Kita bakalan cek ke pertama Mobile Legends dulu ya. Mobile Legends dulu bakalan kita cek, oke. Nah, untuk Mobile Legends sendiri ya, untuk Mobile Legends itu udah coba. HP ini cukup worth it banget ya kan. Nah, ya kan. Nomor 2 dengan settingan default ya, awal-awal kita membuka adalah settingan kayak gini. Grafis tinggi dan semua rata kanan. Dan ini dan lebih hebatnya lagi ya, Unishock T8 T8 berapa tadi? Lupa gue. Ya, intinya gitu ya, chipset Unishock ini dia udah support buat nih grafisnya ultra coy. Jadi bahkan kemarin aja ya, yang Infinity Hot 10 Play itu cuma mentok di resolusi grafik tinggi ya, ultranya belum bisa kebuka. Sedangkan chipset ini ya, yang keluaran 2019 dia udah mentok di full rata kanan, bahkan sampai ultranya juga udah aktif, ya kan. Dan untuk tes gamenya secara full ya, secara lengkap mungkin akan gue kasih di video terpisah ya. Kita cuma akan melihat settingan default yang bisa didapat oleh HP ini ketika untuk bermain sebuah game ya, untuk video kali ini. Oke, yang kedua kita akan buka lagi yaitu game yang paling HD se Play Store, yaitu FF atau Free Fire ya. Ini adalah katanya game yang paling HD se Play Store. Jadi kita buka dulu FF ya guys. Nah, sedangkan untuk game paling HD se Play Store ya, yaitu FF yang katanya para bocil pemburu alok, ini adalah game paling HD se Play Store ya, mengalahkan semua game-game yang ada di Play Store. Ini adalah game yang paling HD. Settingan yang bisa kita dapat ya untuk FF ini ya, bakalan kita cek. Aduh, terlalu banyak iklan-iklan yang lain ya. Oke, tampilan bisa kita cek ya, langsung bisa kita setting ke FPS high ya, high. Sedangkan untuk shadow on, resolusi high, grafik high. Jadi grafiknya bisa disetting ke ultra, sedangkan resolusinya ke high ya, shadow on, dan FPS-nya ke high juga. Tapi awal-awal untuk settingan default ketika gue buka di awal itu dia di settingan normal, ini juga normal ya. Jadi awal-awal dia di normal semua, tapi bisa kalian maksimalkan di rata kanan di high semua ya, kayak gini. Fokus di high kayak gini. Dan udah gue coba juga. Dan untuk bermain game FF ini untuk HP Advance GX ini nggak ada kendala sedikit pun. Mungkin ketika war banyak orang itu ya dia ada sedikit frame drop, tapi nggak terlalu banyak dan cukup playable banget dan udah cukup oke bagi kalian para player FF ya, pecinta game paling HD di Play Store ini saya cukup recommended lah menurut gue buat kalian untuk dibeli ya, apalagi punya bootcap yang cukup minim gitu misalnya. Ya inilah untuk settingannya. Dan untuk tes gamingnya secara lengkap mungkin kita sambung di next video. Oke, langsung kita ke game berikutnya, let's go. Nah, sedangkan untuk game selanjutnya adalah yang katanya anak FF ini adalah game paling buruk se Play Store dan game yang nggak halal ya. Ini kata anak FF, bukan kata gue loh ya. Kata mereka ini adalah game yang nggak halal dan game paling buruk se Play Store ya. Nah, di sini ya kan, untuk settingan yang bisa kita lihat ya. Nah, setting kita cek grafiknya ya. Grafiknya dia bisa ke smooth ultra ya kan. Untuk balance-nya juga balance ultra dan HD-nya cukup di high. Untuk HDR ke atas HP ini belum support ya untuk resolusi HDR ke atas, sedangkan untuk HD-nya dia hanya mentok di frame rate-nya high. Sedangkan untuk balance kita bisa setting ke high atau ultra. Dan untuk settingan defaultnya awal-awal ketika gue buka adalah dia di settingan balance ultra ya, kalau nggak salah sih seingat gue sebelum gue ubah ya. Tapi menurut gue lebih enakan, apalagi untuk jenis game-game kompetitif kayak gini ya, jenis FPS kayak gini, lebih baik kalian setting ke smooth ultra ya. Dan udah gue coba juga dan cukup worth it banget, cukup playable buat main, cukup enak banget, apalagi gyroscope-nya. Apalagi kalian bagi yang suka main gyroscope gitu kan, gini-gini ya, geleng-geleng itu mantep banget pokoknya. Dan itu adalah hardware, jadi nggak ada delay sama sekali selama gue coba. Dan untuk gamenya secara lengkap, review game secara lengkap bisa tunggu di next video ya. Oke, kita langsung ke game berikutnya.
Nah, untuk game terakhir yang bakalan kita gunakan untuk testing adalah game para waifu ya, yang dimana katanya game ini sekarang menjadi tolak ukur di mana sebuah HP gaming bisa disebut HP gaming apa enggak, yaitu dengan menjalankan game ini katanya ya. Jika ternyata sebuah HP yang katanya HP gaming bisa menjalankan game ini dengan lancar dan FPS-nya nggak ngedrop sama sekali, maka itu udah layak disebut HP gaming ya. Lalu bagaimana dengan Advan GX ini ya? Untuk settingannya ya, untuk settingan yang kita dapat adalah kita ngeceknya di mana ya? Aku kok lupa. Settingan grafisnya, biodata. Aku lupa loh cara ngeceknya itu. Ngecek settingannya ya. Kita cek ya, ini settingan. Nah, untuk settingan grafiknya ya, secara default kita mendapatkan settingan terendah. Semua itu terendah ya, semula, lihat semula. Jadi semuanya terendah dengan barnya ini hijau, berarti lancar di pertengahan ya. Jadi kalau kita setting di bagian terendah, dia ya cukup tengah-tengah lah intinya. Dan selama gue coba ya, ya cukup playable banget HP ini ya, yang harganya cuma 1,7 jutaan, yang nggak ada embel-embelnya HP gaming ya. Mampu untuk menjalankan game Genshin Impact ini dengan cukup lancar sih menurut gua. Ya walaupun nggak lancar-lancar banget, ya walaupun dia frame rate-nya mungkin di sekitar 30 hingga 20 fps lah, naik turunnya di situ. Bahkan kalau posisi warame itu mungkin bisa ngedrop sampai 17-15 fps. Tapi menurut gue ya cukup worth it banget dengan harga cuma sekitar 1,7 jutaan, RAM 6 GB ya. Sudah bisa buat mainkan Genshin Impact walaupun di settingan yang paling low atau terendah ya. Jadi untuk review lengkapnya game ini memainkannya nanti kita sambung di next video sebagaimana biasanya. Oke. Nah, ya mungkin itu dulu untuk video review dan unboxing Advan GX kali ini ya. Semoga bermanfaat dan kesimpulannya menurut gua HP ini cukup worth it banget dengan harga 1,7 jutaan. Sudah support buat gaming, menjalankan game-game berat ya dengan chipset Unisoc ya. T8 berapa tadi lupa gua. Unisoc T8 berapa sih? Ya, yaitu kalau nggak salah Unisoc Tiger T618 ya. Nah, sudah cukup worth it banget dan mampu untuk menjalankan game-game masa kini dengan cukup lancar menurut gua. Dan untuk segi kameranya juga sudah cukup oke menurut gua, kalau cuma untuk sekedar ya mengabadikan beberapa momen penting ya kan, gambarnya juga resolusi yang dihasilkan dari video dan fotonya juga udah cukup memuaskan lah kalau kalian nggak terlalu memiliki ekspektasi yang terlalu berlebihan. Tapi jika kalian mementingkan banget dari segi kamera, mungkin HP ini kurang cocok lah. Dan untuk segi gamingnya udah menurutku udah cukup jempol banget, udah layak disebut HP gaming murah lah ini. HP gaming murah dengan harga 1,7 jutaan dia udah bisa menjalankan game-game berat dan cukup lancar. Menurut gue cukup lancar banget. Apalagi dengan pihak Advan membekali HP ini dengan baterai berkapasitas 5200 mAh. Itu akan mendukung banget bagi kalian yang suka gaming ya, agar bisa bermain game lebih lama atau untuk kegiatan-kegiatan multitasking kalian atau kegiatan sehari-hari di luar ruangan ya. Jadi baterai juga bakalan lebih awet gitu loh ya. Nah, jadi overall menurutku ya sudah cukup worth it banget. Tapi kekurangannya ini tadi ya, di showcase-nya kayaknya dia menggunakan material yang kurang bagus. Jadi bakalan gampang pecah kayak gini. Ya, kayak gini nih. Ini buat dipasang doang udah retak kayak gini, di sini udah retak waktu masang doang ini. Nanti kayak gini nih. Retak dikit, langsung kalau kepake dikit, kesenggol dikit langsung pecah dia. Ya cuma itu aja mungkin kekurangannya. Ya, thank you bagi yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel Java Gaming untuk mendapatkan update-update tentang gadget berikutnya ya, dan review tutorial dan gaming dan yang lain lah intinya. Dan untuk tes gamingnya kita akan sambung di next video. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Java Gaming.